Aku melakukannya dengan tangan yang tidak stabil. Setiap gerakan terasa kaku. Pikiranku kosong, tapi di dalam dada, seperti ada sesuatu yang terus bergetar. Aku tidak berani menatap wajahnya. Aku hanya fokus menyelesaikan secepat mungkin. Dulu hidupku tidak pernah sesulit ini. Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan. Apa yang aku butuhkan selalu ada. Rumah besar, makanan enak, dan orang tua yang selalu menjagaku dengan penuh kasih. Banyak yang bilang aku beruntung. Bahkan katanya, wajahku juga cantik. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah sejauh ini. Aku menikah dengan pria sederhana, bukan orang kaya, bukan orang terpandang. Ia hanya seorang kurir. Tapi aku memilihnya karena aku merasa nyaman. Aku merasa dicintai dengan tulus. Orang tuaku sebenarnya sempat ragu, tapi mereka tetap menerimanya. Bahkan mereka berencana membantu kami membuka usaha kecil, supaya hidup kami lebih baik. Tapi rencana itu tidak pernah terwujud. Satu persatu, semuanya hilang. Orang tuaku meninggal tidak lama setelah aku menikah. Rumah yang dulu hangat, tiba-tiba terasa kosong. Dan sejak saat itu, hidupku mulai berubah pelan-pelan. Suamiku berhenti bekerja, katanya ingin fokus membuka usaha sendiri. Aku percaya, aku selalu percaya padanya. Tapi usaha yang ia coba, selalu gagal. Satu demi satu, uang peninggalan orang tuaku mulai habis. Digunakan untuk modal, lalu hilang. Digunakan lagi, hilang lagi. Aku mulai gelisah. Rumah tangga kami tidak lagi tenang. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Bukan karena benci, tapi karena keadaan. Aku tidak bisa hanya diam. Aku mulai berjualan gorengan keliling. Dulu aku hidup nyaman. Sekarang aku berjalan dari gang ke gang, membawa dagangan di tangan. Orang-orang mengenaliku. Mereka berbisik, itu kan anak orang kaya dulu. Sekarang lihat, jualan keliling. Hatiku seperti diremas. Tapi aku pura-pura tidak dengar. Aku hanya ingin anak-anakku makan. Suamiku mencoba lagi. Kali ini, ia bekerja sebagai kuli bangunan. Aku sempat merasa ada harapan. Tapi harapan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, ia pulang dengan tangan diperban. Wajahnya pucat, tangannya patah karena kecelakaan kerja. Dunia rasanya runtuh lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Anak-anak mulai sering menangis. Bu, lapar. Kalimat itu yang paling menyakitkan. Aku pergi ke warung, mencoba berutang, tapi aku ditolak. Bayar dulu yang kemarin. Aku hanya bisa diam, malu, tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, aku duduk sendiri di sudut rumah, menangis tanpa suara, seperti semua jalan sudah tertutup. Suamiku bicara pelan. Jual saja rumah ini, rumah satu-satunya peninggalan orang tuaku. Aku terdiam lama, tapi akhirnya, aku mengangguk. Kami menjualnya, uangnya kami pakai untuk bertahan hidup. Sambil menunggu, kami menyewa rumah kecil. Tidak lama setelah itu, suamiku berkata ingin merantau. Jadi TKI, katanya ingin memperbaiki keadaan. Aku ragu, tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Aku mengizinkan. Hari ia berangkat, aku menangis. Aku berharap ini akan menjadi awal perubahan. Tapi ternyata itu adalah awal dari kehilangan yang lain. Bulan demi bulan berlalu, tidak ada kabar, tidak ada telepon. Seperti hilang ditelan dunia. Aku semakin terpuruk. Aku tidak tahu ia masih hidup atau tidak. Uang hasil jual rumah habis. Tinggal aku dan dua anakku. Mereka semakin besar. Kebutuhan semakin banyak. Aku tidak punya pilihan. Aku melamar kerja di sebuah kafe di dekat klub malam. Tempat itu ramai di malam hari. Lampu redup, suara musik keras. Aku merasa asing. Aku merasa tidak pantas berada di sana. Tapi aku butuh uang. Aku bertahan. Banyak pria datang, memandangku, menggodaku. Aku hanya tersenyum tipis, berpura-pura kuat. Suatu malam, saat lampu-lampu kafe mulai redup dan suara musik terasa semakin berat di telinga, ada seorang pria parubaya mendekat. Langkahnya pelan, tapi tatapannya terasa pasti. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di depanku, lalu mencondongkan badan sedikit, seolah tidak ingin orang lain mendengar. Suaranya rendah, tenang, menawarkan sesuatu. Aku langsung mengerti arah pembicaraannya, meski ia tidak menjelaskannya dengan jelas. Dadaku langsung terasa sesak. Aku menggeleng pelan, berusaha tersenyum tipis agar tidak terlihat gugup. Aku tidak bisa, jawabku singkat. Tapi ia tidak pergi, tidak marah, tidak memaksa dengan kasar. Ia hanya diam beberapa detik, lalu menyebutkan sebuah angka. Angka itu membuat pikiranku berhenti sejenak. Jumlah uang yang ia sebutkan terlalu besar untukku, bahkan mungkin lebih besar dari yang bisa kukumpulkan. Berhari-hari bekerja di tempat ini, tanganku langsung terasa dingin. Aku menunduk,
mencoba menenangkan napas yang tiba-tiba tidak teratur. Aku ingin menolak lagi. Aku ingin berdiri dan pergi. Tapi bayangan anak-anakku muncul begitu saja di kepalaku. Wajah mereka, tangisan mereka saat lapar. Suara kecil mereka yang memanggilku dengan nada lemah. Bu, lapar. Dadaku terasa diremas. Aku diam, sangat lama. Seperti ada dua suara di dalam diriku yang saling bertarung. Satu menahan, satu mendorong. Satu ingin menjaga diriku tetap utuh. Satu lagi mengingatkan bahwa aku tidak punya pilihan. Dan akhirnya, aku kalah. Aku mengangguk pelan, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat semuanya berubah. Malam itu, aku pergi bersamanya ke hotel. Langkahku terasa berat. Setiap langkah seperti menyeret sesuatu yang tidak terlihat. Aku berjalan di belakangnya, menatap lantai, tidak berani melihat sekeliling. Jantungku berdebar keras. Bukan hanya cepat, tapi juga terasa sakit. Tanganku dingin. Telapak tanganku berkeringat. Aku meremas ujung bajuku sendiri, seperti mencoba menahan sesuatu agar tidak runtuh. Saat pintu kamar tertutup, aku berdiri kaku. Sunyi, hanya suara napas kami yang terdengar. Aku merasa kecil, sangat kecil, seperti berada di tempat yang bukan milikku. Ia tidak berkata banyak, tidak seperti yang kutakutkan selama ini. Ia hanya duduk, lalu berbicara dengan nada yang tetap tenang. Permintaannya sederhana, tapi tetap membuatku gemetar. Aku melakukannya dengan tangan yang tidak stabil. Setiap gerakan terasa kaku. Pikiranku kosong, tapi di dalam dada, seperti ada sesuatu yang terus bergetar. Aku tidak berani menatap wajahnya. Aku hanya fokus menyelesaikan secepat mungkin. Tidak lama, ia tertidur. Begitu saja, seolah semuanya tidak berarti apa-apa baginya. Aku berhenti, duduk di samping tempat tidur, menatap lantai yang dingin. Sunyi sekali, aku bisa mendengar detak jam di dinding. Pelan, tapi jelas. Seperti menghitung sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Tanganku masih gemetar. Aku menatap kedua tanganku sendiri. Tangan yang dulu hanya kugunakan untuk hal-hal biasa, sekarang terasa asing. Air mataku jatuh. Pelan, tanpa suara, aku tidak menangis keras. Tidak ada isak, tidak ada teriakan. Hanya air mata yang terus mengalir. Tanpa bisa kutahan, aku tidak tahu apa yang sebenarnya kurasakan saat itu. Sedih, takut, atau kosong. Semua bercampur, sampai aku tidak bisa membedakan lagi. Pagi hari, aku pulang. Langkahku pelan saat keluar dari kamar itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin mengingat apa yang baru saja terjadi. Udara pagi terasa dingin, tapi tidak sedingin yang kurasakan di dalam hati. Aku menggenggam uang itu di tanganku. Jumlahnya besar, sangat besar. Cukup untuk membeli banyak hal. Cukup untuk membuat anak-anakku makan dengan tenang beberapa waktu. Tapi entah kenapa, tanganku terasa berat memegangnya. Seperti ada sesuatu yang ikut menempel, yang tidak bisa kulepaskan. Aku berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa. Dunia tetap berjalan, tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa kembali seperti dulu. Aku sampai di rumah, melihat anak-anakku masih tertidur. Wajah mereka tenang. Aku duduk di dekat mereka, menatap lama. Air mataku jatuh lagi. Kali ini lebih dalam. Aku sudah mendapatkan uang yang sangat kubutuhkan. Tapi hatiku tidak ikut merasa lega. Tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa bangga. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang terasa lebih dalam dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, tidak semua hal yang bisa menyelamatkan hidup kita, bisa menyelamatkan hati kita juga. Malam demi malam, kejadian itu terulang. Berbeda orang, berbeda wajah. Namun ternyata, tidak semua malam berjalan seperti yang pertama itu. Tidak semua orang datang dengan niat yang sama. Tidak semua pulang dengan meninggalkan sesuatu untukku. Semakin hari, aku semakin sadar. Jalan yang kupilih ini tidak pernah benar-benar mudah. Ada malam-malam di mana aku bertemu pria yang terlihat baik di awal. Bicara pelan, tersenyum, bahkan seperti mengerti keadaanku. Tapi saat semuanya selesai, ia berpura-pura lupa. Besok ya, aku lagi gak pegang uang, katanya sambil tertawa kecil. Dengan langkah yang sedikit sempoyongan karena mabuk, aku hanya bisa diam, menatap punggungnya yang menjauh. Tidak ada yang bisa kutahan, tidak ada yang bisa kupaksa. Yang tersisa hanya rasa kosong, dan sedikit marah yang kutelan sendiri. Ada juga yang dengan santainya berkata, utang dulu ya, besok malam aku bayar. Awalnya aku percaya, karena aku ingin percaya, karena aku butuh percaya bahwa masih ada orang yang menepati kata-katanya. Tapi malam berikutnya, mereka tidak datang, atau datang,
tapi berpura-pura tidak mengenaliku. Seperti semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah ada. Dadaku terasa sesak setiap kali itu terjadi. Bukan hanya karena uangnya, tapi karena aku merasa semakin tidak berharga, seperti sesuatu yang bisa dipakai, lalu dilupakan begitu saja. Yang paling membuatku terdiam adalah saat aku bertemu seorang pria duda. Ia tidak banyak meminta, ia hanya duduk di depanku, lalu bercerita tentang anak-anaknya yang banyak, tentang hidupnya yang sulit, tentang bagaimana ia harus membagi semuanya, tapi tetap tidak pernah cukup. Matanya terlihat lelah, suaranya pelan, hampir seperti menahan sesuatu. Aku mendengarkan lama, tanpa sadar. Hatiku ikut terasa berat. Aku melihat diriku di dalam ceritanya, tentang bertahan, tentang mencoba hidup, meski semuanya terasa sempit. Dan malam itu, justru aku yang memberikan uang padanya. Tanganku gemetar saat menyerahkannya. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin karena aku tahu rasanya tidak punya apa-apa. Mungkin karena aku tidak ingin dia pulang dengan rasa yang sama seperti yang sering kurasakan. Ia menerima dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan terima kasih berkali-kali, dan aku hanya bisa tersenyum tipis. Tapi saat ia pergi, aku duduk diam lebih lama dari biasanya, menatap kosong ke depan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku datang ke tempat ini untuk mencari uang, untuk bertahan hidup. Tapi kadang, justru aku kehilangan lebih banyak dari yang kudapat. Lika-liku hidupku tidak lagi seperti malam pertama itu. Tidak lagi terasa mudah meski berat. Sekarang semuanya terasa lebih rumit, lebih menyakitkan, lebih melelahkan. Dan di tengah semua itu, aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih sedang bertahan? Atau perlahan, aku hanya sedang terseret, semakin jauh, tanpa arah yang jelas. Dan semakin hari, semakin berat. Saat sendiri, aku sering melamun, duduk diam, kosong, menatap dinding, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih orang yang sama seperti dulu? Atau aku sudah berubah? Tanpa aku sadari, aku hanya ingin anak-anakku hidup, tapi setiap langkah yang kuambil terasa seperti menjauhkan aku dari diriku sendiri. Dan sekarang, di tengah malam yang sunyi, aku hanya bisa bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Dan berapa banyak lagi bagian dari diriku yang harus hilang, demi mereka anak-anakku tetap bisa hidup?